Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Elva Yunita, NIM 1963-1025 dari Lokal Perbankan Syariah 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi pertama yaitu tentang gambaran umum matematika ekonomi. Yang pertama, pengertian matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu lain seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam pendekatannya. Selanjutnya yaitu fungsi mempelajari matematika ekonomi. Fungsinya yaitu memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi, sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil, mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat, serta menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari matematika ekonomi. Tujuannya yaitu yang pertama, mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa, dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Yang kedua, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketiga, menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar. Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa, serta menghitung besarnya utilitas itu atau kepuasan dan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan dari matematika ekonomi. Manfaat dan kegunaannya yang pertama yaitu memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. Yang kedua yaitu sebagai penerapan dalam analisis ekonomi. Manfaat dan kegunaan yang ketiga yaitu dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Yang keempat, memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Selanjutnya, bidang ekonomi yang ada dalam materi matematika. Materi matematika pada bidang ilmu ekonomi adalah ilmu peluang. Dengan ilmu ini, kita belajar menghitung peluang di berbagai kasus asuransi. Ilmu yang membahas tentang ini disebut aktuaria dan ahlinya disebut aktuaris. Aktuaris sendiri yaitu sebuah pekerjaan dengan skill elit, dikarenakan konsep aktuaris yang cukup memerlukan pengetahuan bidang matematika dan statistik secara mendalam. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar matematika ekonomi. Yang pertama, matematika ekonomi dan matematika murni. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Namun, tidak semua topik dalam matematika murni yang dipelajari untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Topik-topik matematika murni yang bersangkutan antara lain fungsi, program linear, matriks, deret, dan kalkulus, atau limit, turunan, integral. Selain itu, penggunaan variabel-variabel juga diberlakukan dalam matematika ekonomi dan bisnis.
Biasanya, variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni adalah X, Y, atau Z. Sedangkan dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misal, P sama dengan harga atau price, C sama dengan biaya atau cost, Q sama dengan jumlah yang diminta atau ditawarkan sama dengan quantity, R sama dengan penerimaan revenue, L sama dengan investigasi atau investment, dan I sama dengan tingkat suku bunga atau interest. Yang kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Biasanya ada simbol sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. Biasanya ada simbol besar dari, lebih besar dari, lebih kecil dari, atau kecil dari. Yang ketiga, sistem bilangan real atau bilangan nyata. Bilangan real itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Dan bilangan asli sendiri terdiri dari bilangan ganjil, genap, prima, dan bilangan komposit. Yang keempat yaitu konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek berbeda yang memiliki karakteristik tertentu. Dan selanjutnya itu yang C, model ekonomi. Model adalah representasi dari objek atau situasi atau kondisi yang sebenarnya. Model dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah model matematika. Model matematika merepresentasikan suatu masalah dengan sistem yang mencerminkan hubungan antar simbol atau hubungan matematis. Tujuan dari adanya sebuah model matematika adalah memungkinkan dilakukan proses pengambilan keputusan mengenai situasi nyata dengan menganalisis model tersebut. Nilai kesimpulan dan keputusan berdasarkan model tergantung pada seberapa baiknya model matematika dapat merepresentasikan kondisi nyatanya. Model matematika selalu melibatkan simbol untuk menyatakan suatu besaran bilangan dan angka, maka pemahaman himpunan dan operasinya. Sistem bilangan dan operasinya perlu dipahami dengan baik, terutama sistem bilangan nyata. Yang D yaitu perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Matematika murni dan matematika ekonomi itu memiliki perbedaan. Tanpa memahami matematika murni, tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. Mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita harus memiliki topik-topik matematika murni yang sering digunakan, misal deret, fungsi, kalkulus, matriks, dan lainnya. Dalam matematika murni, penggunaan simbol-simbol pada variabelnya biasanya menggunakan simbol-simbol matematika yang umum digunakan seperti X, Y, dan Z. Sedangkan penggunaan simbol dan variabel dalam matematika ekonomi digunakan sesuai dengan nama variabel ekonominya. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu P sama dengan harga, C biaya, jumlah yang diminta, Q, dan lainnya. Nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non-negatif. Sedangkan nilai-nilai variabel dalam matematika murni dapat berupa positif atau negatif. Nah, mungkin itu saja dua materi yang saya jelaskan.
dalam mata kuliah matematika ekonomi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.